Bab 581, Senjata Epik. Saat jari Si Feng melakukan kontak dengan jendela sistem, Abyssal Blade yang hitam pekat melepaskan raungan naga. Raungan memekakkan telinga terdengar seperti naga yang sebenarnya berdiri di depan Si Feng sekarang. Dengan raungan yang begitu ganas, bahkan burung-burung yang terbang pun ketakutan, jatuh dari langit satu demi satu. Segera setelah mengeluarkan raungan naga, Abyssal Blade berjuang bebas dari tangan Si Feng dan terbang ke udara. Dalam sekejap mata, Abyssal Blade yang hitam pekat itu berubah menjadi awan kabut hitam yang melahap 11 senjata pengorbanan. Saat mengkonsumsi senjata, Si Feng juga bisa mendengar detak jantung yang kuat dari kabut hitam. Seolah-olah makhluk purba bangkit. Aura yang menakutkan menyapu Si Feng dan sekitarnya, tanaman hijau di dekatnya bahkan layu. Mengapa ada perbedaan yang sangat besar dalam kekuatan dari evolusi terakhir? Si Feng memandang kabut hitam mengambang di udara, mengerutkan kening. Apakah ini awal dari serangan balik? Si Feng belum pernah menyaksikan atau mendengar detail tentang serangan senjata sihir sebelumnya. Di masa lalu, pemain yang memperoleh senjata sihir tidak pernah mengungkapkan informasi apapun tentang serangan balik. Mereka hanya menyarankan yang lain untuk menjauh sejauh mungkin dari senjata sihir. Tekanan yang dipancarkan Abyssal Blade sangat mengerikan. Kembali ketika Si Feng meningkatkan sihir senjata ke level 25, dia masih bisa bergerak dengan relatif mudah di bawah aura senjata yang terpancar. Namun sekarang, bahkan gerak pun merupakan kemewahan. Dia hanya bisa berdiri diam dan menonton dengan tenang ketika semua ini terjadi. Setelah beberapa saat, besarnya detak jantung secara bertahap meningkat. Kabut hitam di langit juga berbentuk hati hitam. Sementara itu, dengan hati hitam ini sebagai intinya, sebuah hantu naga hitam muncul. Naga hitam diam-diam memandang ke bawah pada Si Feng, ekspresi lucu seperti manusia yang terkandung dalam mata merah darahnya. Pada saat berikutnya, hantu itu menghilang. Kali ini berubah menjadi pedang perak yang mendarat di kaki Si Feng. Hantu naga hitam menjadi lebih realistis dengan setiap evolusi berikutnya. Bahkan tekanan yang dipancarkannya semakin kuat. Tidak heran jika banyak pemain tidak berani menggunakan senjata sihir meskipun mereka telah mendapatkannya. Si Feng sedikit mengernyit saat dia melihat pisau abyssal yang telah menusuk ke tanah. Kapan dan di mana backlash akan terjadi, tidak ada yang tahu. Terus memperkuat Abyssal Blade setara dengan meningkatkan kekuatan serangan senjata sihir. Hanya Blade Abyssal saat ini sudah bisa membuatnya merasa takut. Jika dia terus meningkatkan Blade Abyssal, dia mungkin benar-benar gagal mengatasi backlash. Ini seharusnya disebut, semakin besar mereka, semakin sulit mereka jatuh. Lupakan. Mari kita ambil segala sesuatunya ketika datang. Si Feng menggelengkan kepalanya, mengusir pikiran negatif di kepalanya. Dia kemudian mengeluarkan Abyssal Blade dan melihat atribut-atributnya. Abyssal Blade, pedang satu tangan, senjata ajaib. Attack power plus 633. Semua atribut plus 42. Kecepatan serang plus 15. Abaikan level plus 15. Serangan telah 50% kemungkinan menyebabkan 200% kerusakan. 25% kemungkinan menyebabkan 300% kerusakan. Setiap serangan meningkatkan kerusakan sebesar 2%, hingga maksimum 20%. Jika pengguna milik kelas Swordsman terkait, semua level keterampilan plus 3. Tingkatkan poin kemampuan gratis yang diterima untuk setiap peningkatan level sebesar 2 poin. Peralatan level 30. Dapat ditingkatkan. Melahap 20 level 35 senjata emas murni dan 3 senjata emas gelap level 35 untuk meningkatkan ke level 35. Dapat dikembangkan, tidak dikenal. Keterampilan tambahan 1, Phantom Kill. Secara instan membuat doppelganger. Kamu dapat mengontrol doppelganger ini. Doppelganger akan memiliki 70% dari atribut tubuh asli dan semua keterampilan. Pada saat yang sama, doppelganger dan tubuh asli dapat ditukar. Durasi, 1 menit. Cooldown, 5 menit. Keterampilan tambahan 2, Abyssal Beam. Mengikat musuh dan mencegah gerakan, mengurangi pertahanan hingga 100%.
Durasi, 4 detik. Cooldown, 1 menit. Keterampilan tambahan 3, 9 naga slash. Secara instan membuat 12 hantu Abyssal Blade untuk digunakan pengguna, setiap pedang hantu mampu menangani kerusakan hingga 50%. Durasi, 30 detik. Cooldown, 5 menit. Keahlian tambahan 4, kutukan Abyssal. Mencegah semua target dalam radius 30 yard dari bergerak atau menyerang selama 5 detik, serta mengurangi semua atribut mereka sebesar 20% selama 10 menit. Cooldown, 40 menit. Warisan mendalam tambahan, Kaisar Hitam. Saat diaktifkan, setiap klik kritis akan mengumpulkan satu tumpukan dit aura. Setiap tumpukan aura kematian dapat digunakan untuk meningkatkan semua atribut pengguna sebanyak 2% dan kecepatan serangan dan kecepatan gerakan sebesar 1% selama 10 detik. Atau digunakan untuk mengurangi cooldown skill sebesar 3 detik. Maksimal 30 tumpukan dit aura. Durasi, 10 menit. Cooldown, 15 jam. Abyssal Blade secara pribadi diciptakan oleh Master Smith Ulysses menggunakan taring Raja Naga Hitam sebagai bahan. Ini adalah salah satu dari 36 pedang terkenal, dan peringkat 31. Namun, pedang ini telah dikutuk oleh Raja Naga Hitam. Selain memberikan kekuatan yang sangat besar kepada pengguna, akan ada serangan balik setiap periode waktu. Namun, setelah direnovasi oleh Jack menggunakan Star Crystal, kekuatan Backlash telah sangat berkurang. Jika pengguna tidak dapat menekan Backlash, pengguna akan menerima kutukan Raja Naga Hitam, secara permanen mengurangi semua atribut sebesar 50%. Tidak dapat dijatuhkan, tidak dapat diperdagangkan. Serangan yang tinggi, ini sama dengan attack power dari level 30 epic peringkat pedang 2 tangan, kan? Si Feng berseru kaget. Kembali ketika Abyssal Blade adalah level 25, kekuatan serangannya hanya lebih dari 400. Sekarang sihir senjata ditingkatkan menjadi level 30, kekuatan serangannya sebenarnya telah meningkat lebih dari 200 poin. Belum lagi, keterampilan senjata juga telah mengalami transformasi, dengan Abyssal Curse menggantikan Dark Violent Dance. Digunakan melawan satu target atau grup, itu adalah kontrol dan keterampilan melemah yang sangat kuat. Namun, ini masih bukan perubahan yang paling signifikan pada Blade Abyssal. Mengayunkan senjata sihir dengan ringan, Si Feng merasa seolah-olah Abyssal Blade adalah perpanjangan dari lengannya. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan bisa merasakan ujung pedang memotong di udara. Apa yang terjadi di sini? Si Feng memandang pisau Abyssal dengan tidak percaya. Ada pepatah yang mengatakan, ketika penguasaan senjata seseorang mencapai tingkat tertentu, kata senjata itu akan terasa seperti perpanjangan dari tubuh seseorang sendiri. Namun, ini hanya ucapan. Hanya dengan memasukkan senjata ke dalam kebiasaan serangan dan gaya sendiri sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Selama tahap awal domain dewa, atribut senjata dan peralatan sangat penting. Namun, ketika pemain memperoleh peralatan yang lebih baik, mereka akan mulai memesan senjata dan peralatan yang dibuat khusus untuk diri mereka sendiri. Bahkan jika dua item memiliki atribut yang sama persis, sebagian besar pemain akan memilih peralatan yang dibuat khusus sesuai kebutuhan mereka. Kenapa begitu? Alasannya sangat sederhana. Kemudahan harmonisasi yang jauh lebih besar dengan kebiasaan dan gaya mereka. Untuk alasan ini saja, pemain bersedia menghabiskan uang sebanyak yang diperlukan. Jika seorang pemain memiliki tingkat kompatibilitas yang tinggi dengan senjata yang mereka gunakan, serangan mereka akan mengalir jauh lebih lancar. Yang paling penting, senjata dengan kompatibilitas yang baik dapat meningkatkan tingkat penyelesaian keterampilan pemain. Ini juga merupakan alasan mengapa, selama tahap-tahap akhir permainan, banyak pemain memilih untuk membuang senjata epik yang siap pakai dan sebaliknya. Bersikeras membayar jumlah astronomi untuk menyewa seorang master atau grandmaster forger untuk menghasilkan epik yang dibuat khusus senjata untuk diri mereka sendiri. Itu semua karena senjata dan peralatan yang dibuat khusus memiliki tingkat kompatibilitas yang jauh lebih tinggi. Berpikir sampai titik ini,
Si Feng segera mulai mengacungkan Abyssal Blade untuk terbiasa dengan senjata yang baru ditingkatkan. Dia kemudian menemukan level 35 Demonic Hound untuk menguji pedangnya. Memotong. Biasanya, Si Feng bisa mencapai tingkat penyelesaian 85% atau lebih ketika menggunakan keterampilan ini, menampilkan 100% dari kemampuan keterampilan. Di masa lalu, rekor terbaiknya untuk Chop adalah 90%. Meskipun keterampilan ini sangat sederhana, itu sangat sulit untuk dieksekusi dengan baik. 3 lampu pedang, yang seharusnya menyerupai 3 bulan sabit perak, menyatu menjadi satu ketika mereka menabrak Demonic Hound, menyebabkan kerusakan yang ditangani oleh Chop mencapai maksimum. Pada saat ini, bagaimanapun, 3 lampu pedang telah berubah menjadi 3 bulan penuh yang bertemu pada satu titik. Ruang pada titik tunggal ini tampak seolah-olah telah ditusuk, orang bisa samar-samar melihat celah spasial kecil di lokasi ini. Sistem, tingkat penyelesaian Chop 92%, menghasilkan 125% efek skill. Keahlian keterampilan plus 4. Si Feng kemudian ditindaklanjuti dengan ledakan api guntur. Awalnya, skill ini seharusnya menggabungkan kekuatan petir dan api menjadi bola api besar yang membombardir musuh. Namun sekarang, bukannya bola api. Sistem, tingkat penyelesaian ledakan guntur api 90%, menghasilkan 110% efek skill. Kecakapan keterampilan plus 3. Apa? Kenapa tiba-tiba ada peningkatan besar dalam tingkat penyelesaian keterampilan? Si Feng menatap jendela notifikasi sistem, terperangah. Dibandingkan dengan masa lalunya, kekuatannya saat ini jauh lebih kuat. Di masa lalu, rekor terbaiknya untuk Chop adalah 90% completion rate. Meskipun hanya sedikit peningkatan 2%, jaraknya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Berdasarkan konfigurasi sistem, tingkat penyelesaian antara 81% hingga 90% dikategorikan ke dalam kelompok yang sama. Mencapai persentase apapun dalam kisaran ini akan memberikan peningkatan 3 poin kemahiran. Juga, pada 90%, seseorang dapat menampilkan 110% dari efek keterampilan. Pada 91%, efek skill ditingkatkan secara langsung menjadi 120% dan akan menghasilkan 4 poin kemahiran. Perbaikan untuk ledakan api guntur bahkan lebih jelas. Sebelumnya, dia bahkan tidak bisa mencapai tingkat penyelesaian 85% pada keterampilan. Sekarang, bagaimanapun, dia telah berhasil 90%. Si Feng telah membunuh Demonic Hound level 35 hanya dalam 2 langkah. Tidak heran banyak yang mengatakan senjata sihir memiliki kekuatan yang menakutkan dan banyak ahli tidak dapat membawa diri mereka untuk melepaskan senjata sihir mereka di masa lalu. Jadi ini masalahnya, jantung si Feng berdebar kencang saat dia melihat level 35 Demonic Hound yang baru saja dimusnahkannya. Kompatibilitasnya dengan Abyssal Blade saat ini praktis sempurna. Dia merasa tak terkalahkan. Bab 582, Kekuatan Sejati Senjata Sihir. Si Feng membunuh lebih dari selusin Demonic Hounds level 35, menguji berbagai keterampilannya. Saat digunakan dengan Abyssal Blade, dia bisa memanipulasi setiap keterampilannya seolah-olah hanya bermain dengan mainan. Dia bisa dengan santai membentuk keterampilan sesuai keinginannya, dengan sangat mudah melebihi catatan masa lalu tentang tingkat penyelesaian keterampilan. Dalam Guts Domain, skill completion rates adalah indikator penting dari kekuatan aktual pemain. Di masa lalu, untuk meningkatkan tingkat penyelesaian satu keterampilan hanya dengan 1%, banyak pemain telah berlatih keras selama berhari-hari, kadang-kadang bahkan berminggu-minggu. Khususnya, setelah mencapai ambang 85%, menaikkan tingkat penyelesaian skill sebesar 1% membutuhkan upaya yang luar biasa. Bagi sebagian orang, bahkan itu saja tidak cukup, semua pelatihan di dunia tidak berguna. Namun, dengan Abyssal Blade di tangan, hukum ketat ini langsung dilanggar. Ketika seseorang ingin meningkatkan teknik bertarung mereka, mereka pertama-tama perlu belajar bagaimana mengendalikan tubuh mereka sendiri. Jika seseorang bahkan tidak bisa mengendalikan bentuk mereka dengan benar,
mereka tidak akan pernah bisa mengendalikan senjata di tangan mereka. Kontrol Si Feng atas tubuhnya telah lama mencapai standar yang sangat tinggi. Sayangnya, dia belum mencapai level yang sama dengan kontrolnya atas senjatanya. Dia tidak bisa mencapai tingkat di mana dia bisa merasakan bahkan seuntai rambut jatuh ke ujung pedangnya. Namun, kompatibilitasnya dengan Abyssal Blade sekarang praktis sempurna. Rasanya seolah dia telah menjadi satu dengan Magic Weapon, memungkinkan skill completion rate-nya untuk mencapai tertinggi baru. Pada saat ini, ia melampaui semua catatan sebelumnya dengan salah satu keterampilan dasarnya, Chop, mencapai tingkat penyelesaian 95%. Jika tingkat penyelesaian keterampilan mencapai 95%, keterampilan akan menampilkan 135% dari efeknya. Dengan kata lain, Chop Si Feng saat ini memberikan tambahan kerusakan 35% dibandingkan dengan tingkat penyelesaian 85% sebelumnya. Peningkatan kekuatan tempur sudah jelas. Setelah terus-menerus menggunakan Abyssal Blade yang baru ditingkatkan untuk waktu yang lama, Si Feng menjadi kecanduan sensasi yang dia terima dari senjata sihir dan kesenangan yang dia rasakan dari kekuatannya secara bertahap meningkat setiap saat. Hatinya sakit untuk tetap dalam kondisi ini selamanya. Setelah membunuh lusinan Demonic Hounds, rasa lapar Si Feng tidak terkendali. Dia ingin terus menggunakan anjing-anjing iblis ini untuk meningkatkan tingkat penyelesaiannya. Sayangnya, waktu sangat penting. Dia perlu memprioritaskan pencariannya untuk saat ini. Di masa lalu, banyak dari mereka yang mendapatkan senjata sihir telah mengatakan kepada orang lain untuk tidak melibatkan diri dengan hal-hal ini karena kekuatan senjata sihir akan melahap mereka. Jadi, ternyata kekuatan yang mereka maksudkan bukanlah atribut senjata sihir yang kuat. Si Feng mendesah dalam hati saat dia melihat pisau abisal di tangannya. Di masa lalu, para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah berlatih keras hanya agar mereka dapat meningkatkan tingkat penyelesaian keterampilan mereka hanya dengan 1% lagi. Beberapa bahkan telah melalui semua upaya itu tanpa hasil. Namun, senjata sihir dapat mencapai hal ini dengan mudah. Selain itu, ketika senjata sihir tumbuh lebih kuat, tingkat kompatibilitas yang menakutkan ini juga akan meningkat. Ini adalah alasan bahwa para pemain di masa lalu terus meningkatkan senjata sihir mereka, dan sebagai hasilnya, menenggelamkan diri mereka di lautan skill completion rates ini. Tidak mampu menarik diri dari daya pikat kekuatan ini. Sejauh ini, Si Feng hanya berlatih selama setengah jam atau lebih, dan sudah, tingkat penyelesaian keterampilan stagnannya telah meningkat secara besar-besaran. Selain itu, Si Feng jelas bisa merasakan bahwa dia belum mencapai batasnya. Kekuatan seperti itu benar-benar mengerikan. Ini adalah godaan yang tidak bisa dihindari oleh para ahli. Lagi pula, tidak ada seorang ahli pun yang tidak ingin lebih memperbaiki teknik mereka sendiri, terutama di dunia virtual ini yang dipenuhi dengan berbagai pertemuan kebetulan. Bahkan Si Feng, seseorang yang telah memainkan domain dewa selama lebih dari 1 dekade, lapar untuk meningkatkan Abyssal Blade sekali lagi. Meningkatkan tingkat kompatibilitas senjata sihir lagi. Dengan cara ini, dia mungkin bisa memperbaiki tingkat penyelesaian keterampilannya lebih lanjut. Mencapai tingkat penyelesaian 95% telah meningkatkan kekuatan tempurnya sebesar 35%. Setiap 1% yang melewati 90% dapat meningkatkan efek keterampilan secara signifikan, belum lagi melewati 95%. Pada saat itu, seberapa mengerikan keterampilannya menjadi? Bahkan mungkin untuk menggandakan kekuatan tempurnya. Dampak dari meningkatkan tingkat penyelesaian keterampilannya jauh lebih berharga daripada mempelajari keterampilan tabu tunggal. Bagaimanapun, keterampilan tabu hanya satu serangan. Meskipun mungkin melampaui keterampilan dari tier yang sama, apa yang akan terjadi durasi tabu skill? Pada akhirnya, dia akan kembali ke kekuatan sebelumnya. Sementara itu, seorang pemain biasanya memasukkan berbagai keterampilan dasar ke dalam serangan mereka ketika terlibat dalam pertempuran. Jika setiap skill dapat mencapai tingkat penyelesaian 100%, seseorang dapat dengan mudah menyapu lantai dengan pemain yang telah mempelajari keterampilan tabu dari tier yang sama.
Ini adalah kekuatan sebenarnya dari senjata sihir. Tujuan utamanya bukan untuk meningkatkan atribut pengguna, tetapi fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan dasar-dasar teknik pemain. Bahkan senjata legendaris yang terpecah tidak bisa menawarkan manfaat yang menghancurkan, apalagi senjata epik. Di masa lalu, setiap pemain yang menggunakan senjata sihir tidak diragukan lagi adalah ahli tingkat atas. Beberapa bahkan berdiri di puncak domain dewa. Si Feng akhirnya mengerti bahwa pencapaian mereka semua karena tingkat kompatibilitas yang intens yang ditawarkan senjata sihir. Tentu saja, metode peningkatan ini lebih merupakan bentuk diabolisme. Lagi pula, sebagian besar ahli puncak dari domain Tuhan telah mencapai kekuatan mereka langkah demi langkah. Pertama-tama mereka telah melatih kontrol fisik mereka sampai batas tertentu. Mereka kemudian fokus pada kendali mereka atas senjata mereka. Para ahli puncak seperti ini memiliki fondasi yang tak tergoyahkan. Bahkan jika mereka beralih ke senjata dan peralatan baru, kekuatan mereka tidak akan berkurang secara signifikan dan akan segera pulih. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk pemilik sihir senjata. Bagi mereka yang telah mendapatkan senjata sihir di awal permainan, jika mereka tiba-tiba kehilangan senjata sihir mereka, kekuatan mereka akan anjlok. Seseorang yang awalnya menjadi ahli puncak mungkin langsung menjadi bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, di masa lalu, tidak ada pengguna yang mau berpisah dengan senjata sihir mereka. Akibatnya, senjata sihir mereka akhirnya melahap mereka, dan mereka terpaksa memulai dari awal lagi. Namun, ini menginspirasi ide di Si Feng. Jika dia ingin membina para ahli dengan cepat, akan lebih baik untuk memulai dengan mencari senjata dengan tingkat kompatibilitas yang tinggi. Jika seorang pemain memiliki senjata atau peralatan yang sangat kompatibel, kekuatan mereka akan meroket. Saat ini, Zero Wing hanya memiliki sedikit ahli tingkat atas, dan standar anggota elit persekutuan masih relatif rendah. Sementara itu, Dungeons membutuhkan tingkat kekuatan pribadi yang sangat tinggi. Keuntungan Zero Wing dari kecepatan menyerang hanya karena peralatan yang dipakai timnya. Sebenarnya, mereka jauh lebih lemah daripada tim-tim yang mengandalkan teknik pertarungan pribadi. Boss final dungeon sangat menantang bagi Zero Wing. Praktis tidak ada cara untuk meningkatkan peralatan anggota inti Zero Wing lebih jauh saat ini. Jika mereka ingin meningkatkan kekuatan tempur mereka hanya bisa melakukannya melalui skill completion rates. Sayangnya, sampai sekarang, anggota Zero Wing hanya fokus pada menemukan cara untuk mendapatkan senjata dan peralatan yang lebih baik untuk meningkatkan atribut mereka. Mereka sebagian besar telah mengabaikan untuk meningkatkan tingkat penyelesaian keterampilan mereka. Saat ini, bahkan Fire Dance, pejuang jarak dekat paling kuat di tim inti Zero Wing, hanya bisa mencapai tingkat penyelesaian keterampilan maksimal 80%. Dia masih sangat jauh dari mencapai 85%. Jika dia bisa meningkatkan Fire Dance dan tingkat kompatibilitas yang lain dengan senjata mereka, kekuatan tempur tim inti Zero Wing akan meningkat dengan cepat. Tingkat kompatibilitas, Si Feng merenung keras. Bahkan, dia memang memiliki metode yang dapat meningkatkan tingkat kompatibilitas seseorang. Dia bisa merekrut Master Forger ke dalam guild, meskipun Master Forges tidak dapat menghasilkan senjata dengan tingkat kompatibilitas 100% dengan pemain, jika Zero Wing memiliki Master Forger. Kata Forger dapat, lebih atau kurang, menghasilkan senjata dan peralatan yang dibuat khusus dengan tingkat kompatibilitas yang sedikit lebih tinggi untuk beberapa pemain. Anggota serikat, ini akan membantu para ahli persatuan secara besar-besaran. Hanya saja, mengasuh Master Forger lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Si Feng tidak lagi membuang waktu saat dia menyarungkan pedang abisal dan berjalan ke lembah suram. Kabut abu-abu menyelimuti lembah suram sepanjang tahun, membatasi penglihatan pemain saat mereka menjelajahi daerah tersebut. Selain itu, Si Feng bisa merasakan kabut abu-abu menekan kelima indranya saat dia berkeliaran di lembah. Seolah-olah dia berdiri jauh di dalam kabut darah niat membunuh tentara Demonkin. Hanya saja, efek penindasan jauh lebih lemah di sini.
Mayoritas monster di dalam lembah suram adalah level 40 atau di atas peringkat elit. Ada juga banyak level 40 atau lebih elit khusus berkeliaran di sekitar. Bahkan wilayah terluar lembah itu merupakan tantangan untuk dilalui. Sementara itu, di wilayah bagian dalam lembah suram, Great Lord Noya level 40 berjaga di gerbang yang mengarah ke peta berikutnya. Jika seseorang ingin melakukan perjalanan ke peta baru, pertama-tama mereka perlu membunuh Noya. Itu Noya, cukup yakin, itu kuat. Si Feng bersembunyi di hutan saat dia mengamati gargoyle besar di depan pintu masuk lembah. Noya, Dewa Agung Iblis, level 40, HP 10 juta per 10 juta. Bab 583, menekan Tuhan yang hebat. Untuk pemain saat ini, Iblis level 40 Great Lord adalah mimpi buruk. Noya juga seorang gargoyle. Di antara makhluk iblis, gargoyle berada di peringkat teratas dalam hal perlawanan dan pertahanan sihir. Lebih buruk lagi, gargoyle memiliki sepasang sayap besar yang memungkinkan mereka untuk melayang di langit. Jika pemain menemukan satu, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Gargoyle juga bisa menyerang dari langit, meninggalkan pemain jarak dekat pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Hanya kelas jarak jauh yang mengancam gargoyle. Sebuah tablet batu tulis hitam tertanam di gerbang yang menjulang tinggi yang dilindungi oleh Great Lord Noya. Sebuah penghalang abu-abu samar juga mencegah siapapun mencapai gerbang. Sementara itu, kekuatan iblis mengisi tablet batu tulis hitam itu tidak lain adalah bab kegelapan yang si Feng coba dapatkan. Itu juga sumber energi inti untuk penghalang yang melindungi gerbang batu. Jika seseorang ingin mendapatkan bab kegelapan, mereka tidak hanya diharuskan untuk mempertahankan diri terhadap serangan gargoyle, tetapi mereka juga harus memecahkan penghalang. Praktis mustahil bagi siapapun untuk mendapatkan bab kegelapan tanpa membunuh Tuan Besar Noya. Hanya setelah mengalahkan gargoyle, seseorang dapat mencoba untuk memecahkan penghalang abu-abu. Ketika si Feng mendekati gerbang dengan sembunyi-sembunyi, dia samar-samar bisa mendengar suara dari dekatnya, dan dia berbalik untuk mencari sumbernya. Mengapa pemain di sini pada saat seperti itu? Si Feng terkejut. Tidak jauh dari gerbang batu besar, sebuah tim yang terdiri dari 100 pemain dengan level mulai dari 28 hingga 29 perlahan-lahan mendekat, tampaknya berniat untuk menyerang Tuan Besar. Langit semakin gelap dari menit ke menit, dan itu tidak akan lama sebelum malam tiba. Bagi para pemain, ini adalah situasi yang sangat tidak menguntungkan. Pemain biasa biasanya akan bergegas kembali ke shelter masing-masing pada saat ini. Apakah mereka berencana untuk menyerang Noya sekarang? Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya. Pada saat ini, tim yang terdiri dari 100 pemain ini telah menyebar dan pindah ke formasi. Jelas bahwa mereka bermaksud untuk menyerang Noya. Hanya saja, level 40 Field Great Lord bukanlah lawan yang mudah. Bahkan tim yang beranggotakan 500 orang akan menghadapi satu akhir kematian. Kalau tidak, Distrik 5 tidak akan bergandengan tangan dengan beberapa distrik lain dalam upaya untuk menyerang Noya. Sementara itu, pasukan perang salib, yang telah diatur oleh beberapa shelter, terdiri dari 1000 pemain. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa semua 1000 pemain akan memasuki pertempuran secara bersamaan. Sebagai gantinya, mereka berencana untuk menggunakan taktik rotasi, bergiliran untuk melelahkan Tuan Agung. Atasan lapangan akan tumbuh lebih kuat tergantung pada jumlah pemain di daerah pengaruh mereka. Untuk Tuan Besar seperti Noya, ketika jumlah itu melebihi 100 HP, pertahanan, dan kekuatan serangannya akan meningkat secara signifikan. Karenanya, ketika bertarung dengan Field Great Lord, sangat ideal untuk mengirim tim yang terdiri dari 100 pemain atau meminta beberapa tim yang terdiri dari 100 pemain untuk keluar masuk pertempuran. Ini juga metode yang disukai guild ketika berhadapan dengan bos lapangan. Menyaksikan 100 pemain berdiri di depan Noya, orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa mereka bukan pemain biasa berdasarkan level mereka. Di distrik 5, pemain level 28 atau 29 berdiri di puncak shelter. Namun,
sebenarnya ada 100 pemain seperti itu di sini sekarang. Namun, melawan Tuan Agung level 40, tim ini masih jauh dari cukup. Pergi. Saat elementalis terkemuka berteriak, ke-12 elementalis yang telah mengepung gargoyle segera membentangkan gulungan sihir di tangan mereka dan mulai melantunkan mantra. Ke-12 gulungan ajaib ini tampaknya berasal dari satu tubuh ketika mereka membentuk sebuah arai sihir 12 bintang yang kompleks. Dalam sekejap mata, arai sihir bintang 12 ini menyelimuti Great Lord Noya. Elemental mana yang kuat terus-menerus menekan Field Boss, yang berdiri di pusat arai ini, menyebabkan Great Lord melepaskan teriakan marah. Manusia, itu kamu manusia sialan lagi. Aku akan mengorbankan kalian semua untuk Lord Carlo. Meskipun memiliki arai sihir 12 bintang, Noya masih mengungkapkan senyum menyeramkan. Kamu bisa tersenyum bahkan di hadapan maut? Elementalis terkemuka itu mencibir. Semuanya, serang. Dengan Demon Suppressing Barrier berlaku, itu tidak akan dapat menampilkan bahkan 1/10 dari kekuatannya. Bab kegelapan ditakdirkan untuk menjadi milik Distrik 1 kali ini. Petik 2. Semua orang mengangguk setuju saat mereka menyerang Tuan Besar. Orang-orang dari Distrik 1 gila. Si Feng diam-diam mengklik lidahnya. Meskipun dia telah mendengar bahwa Distrik 1 adalah tempat perlindungan paling kuat di Den Gelap. Mencoba untuk menyerang Tuan Besar menggunakan metode kekerasan seperti itu jelas bukan langkah yang bijaksana. Seperti yang dikatakan elementalis terkemuka, arai penekan iblis yang dibentuk oleh kekuatan 12 elementalis memang kuat. Bahkan Great Lord yang tiada taranya hanya bisa menampilkan sekitar 1/10 dari kekuatannya sementara terkandung dalam penghalang ini. Dengan ini, mereka pasti bisa menangkapi Great Lord level 40. Namun, Demon Suppressing Arai membutuhkan 12 elementalis untuk mempertahankannya. Selain itu, penghalang mengambil korban besar pada elementalis mana. Jika bahkan satu elementalis berlari keluar dari mana, penghalang akan segera runtuh. Biasanya, hanya tim yang sangat percaya diri dalam DPS mereka yang akan mencoba metode ini. Lagi pula, setelah seseorang memperhitungkan slot untuk Met dan Heller, hanya ada 70 slot untuk kelas DPS di tim yang terdiri dari 100 pemain. Kehilangan 12 core damage dealer lainnya akan sangat mempengaruhi keseluruhan kerusakan tim. Khususnya, kemampuan DPS tim selanjutnya diuji ketika seseorang mempertimbangkan masalah durasi penghalang. Setelah itu, ke-6 Met Distrik 1 bergiliran menerima serangan Noya. Dengan penyembuh garis belakang menyembuhkan mereka, Met berhasil menghentikan serangan gargoyle dengan mudah. Pada saat yang sama, DPS tim lainnya juga mulai menyerang Tuan Besar dengan marah. Bola api, frost arrows, panah. Segala macam serangan fisik dan magis membombardir Noya. Meskipun kekuatan Tuan Besar telah ditekan, sangat melemahkan kekuatan serangan dan pertahanannya, para pemain Distrik 1 tidak bisa menimbulkan kerusakan yang cukup. Kerusakan tertinggi yang mereka hadapi bahkan tidak melebihi -1000. Mengutuk, kenapa monster ini memiliki begitu banyak pertahanan? Elementalis terkemuka itu mengerutkan kening. Sambil menggertakkan giginya, dia berteriak, pindah ke rencana B. Segera, seorang Cursemancer mulai melantunkan mantra. Mantra yang digunakan Cursemancer ini adalah mantra yang sangat akrab dengan Feng Feng. Itu tidak lain adalah kutukan tingkat 1 yang digunakan pihak Ironris, badai hitam. Tidak hanya bisa menimbulkan kerusakan dalam jumlah besar, tetapi juga bisa sangat melukai targetnya, sangat mengurangi pertahanan target. Ketika Darkstorm menghantam Noya, kerusakan lebih dari -3000 poin muncul di atas kepalanya, satu demi satu. Kutukan tingkat 1 hanya memberikan kerusakan total sekitar -10.000 poin ke Great Lord. Bagi Noya, yang memiliki 10 juta HP, ini bahkan bukan goresan. Setelah itu, kerusakan semua orang tiba-tiba melonjak, dan banyak yang menangani lebih dari -1000 dengan serangan mereka. Sayangnya, durasi efek Darkstorm terbatas. Beberapa saat kemudian, kerusakan semua orang jatuh. Selanjutnya, elementalis terkemuka itu berteriak. Cursemancer lain mulai melantunkan,
juga meluncurkan kutukan satu tier, Dark Storm. Sedemikian rupa, tim berulang kali melemparkan kutukan tingkat 1 di Noya. Akhirnya, HP Gargoyle turun hingga 60%. Tim yang luar biasa. Bahkan tim inti Zero Wing tidak sanggup mengenakan gelar Great Lord tingkat 40 hingga tingkat seperti itu. Si Feng cukup terkejut ketika dia menyaksikan adegan ini. Namun, dia juga senang. Awalnya, dia telah berjuang untuk memikirkan cara untuk memecahkan penghalang abu-abu. Namun, sekarang setelah seseorang menembaki Tuhan yang agung untuknya, dia bisa menuju ke penghalang dan meluangkan waktu untuk meneliti hal itu. Bab 584, apa yang bisa kamu lakukan untukku? Sementara si Feng perlahan-lahan berputar ke sisi lain dari medan perang, HP Great Lord Noya tiba-tiba berkurang dengan cepat. Penurunan ini jelas bisa dilihat dengan mata T3L4NJ4 nanogram. Saat ini, Noya kehilangan 1% HP-nya setiap detik. Penurunan mendadak ini bahkan lebih besar daripada kerusakan yang berhasil disebabkan oleh tim Distrik 1. Apakah sudah malam hari? Elementalis terkemuka mengangkat kepalanya untuk menatap langit yang suram. Bulan sudah muncul. Ketika cahaya bulan menyentuh sang Bhagava, Noya mulai berubah. Tubuhnya yang setinggi 3 lantai yang awalnya besar mulai menyusut dengan cepat, dan HP maksimumnya turun dari 10 juta menjadi 6 juta aslinya. Namun, saat tubuh Gargoyle menyusut, kekuatannya terus meningkat, kerusakan Great Lord juga meningkat. Awalnya, Noya hanya menangani sekitar -2.000 hingga -3.000 untuk Med Distrik 1. Namun, sekarang, setiap serangan menghasilkan lebih dari -4.000 kerusakan. MT yang menerima serangan Great Lord memiliki lebih dari 8.000 HP. Sebelumnya, bahkan jika mereka cukup beruntung untuk menerima pukulan kritis dari Tuan Besar, mereka akan tetap hidup. Namun, sekarang, serangan kritis pasti akan membunuh MT. Bergantian aktifkan skill penyelamat hidupmu untuk menahan bos. Penyembuh, berkonsentrasi pada MT memimpin. Elementalis terkemuka memerintahkan. Dia sudah lama bersiap untuk ini. Setelah itu, salah satu Shield Warriors mengaktifkan dinding pelindung tier 1, mengurangi kerusakan yang diterimanya setengah selama 20 detik. Kerusakan yang dialami Noya langsung turun dari hampir -5.000 poin menjadi lebih dari -2.000 poin. Sementara itu, tabib di belakang mulai membuang penyembuhan pada Shield Warrior, dengan mudah mengisi kembali 2.000 plus HP yang hilang dari Shield Warrior. Namun, setelah sekitar 5 detik, prajurit perisai tiba-tiba berjuang untuk mengatasi serangan Tuan Besar. Kerusakan serangan Noya tiba-tiba meningkat dari lebih dari -2.000 poin menjadi hampir -4.000. Jika bukan karena Shield Wall, Shield Warrior mungkin telah kehilangan hidupnya secara instan. Pemimpin, Noya lebih kuat dari yang kita duga. Jika kerusakannya terus meningkat, Med kami tidak akan bertahan lama, kata seorang ulama perempuan buru-buru. Sejak pertempuran telah dimulai, tabib tidak berjuang untuk menjaga Med tim tetap hidup. Mereka juga secara khusus memilih waktu ini untuk menantang Noya. Berdasarkan pengamatan mereka sebelumnya, HP Noya pada siang hari terlalu tinggi. Ketika matahari terbenam, bagaimanapun, HP Gargoyle turun dari 10 juta menjadi 6 juta, meskipun kerusakannya akan melonjak sebagai gantinya. Dengan hasil kerusakan tim mereka, jika Noya memiliki 10 juta HP, mereka tidak akan bisa mengalahkan Tuan Besar dalam durasi Demon Suppressing Barrier. Jadi, mereka hanya bisa mencoba 6 juta HP Noya. Juga, semakin lama Noya bertarung di malam hari, semakin tinggi kerusakannya. Karena itu, mereka memilih untuk menantang Noya menjelang senja. Hanya saja, skala kerusakan Great Lord melebihi estimasi awal mereka. Mengutuk. Kerusakannya meningkat terlalu cepat. Elementalis terkemuka itu melirik mana yang tersisa. Paling-paling, Demon Suppressing Barrier akan bertahan beberapa menit lagi. Namun, saat ini, Noya masih memiliki lebih dari 3 juta HP. Tidak mungkin bagi tim mereka untuk menangani banyak kerusakan dalam waktu sesingkat itu. Sambil menggertakkan giginya, dia berteriak, mundur. Segera,
semua orang mulai mundur dari gargoyle dalam retret yang terorganisir. MT memimpin juga mulai mundur dari penghalang langkah demi langkah. Tidak hanya penghalang penekan iblis dapat menekan makhluk iblis, tetapi juga membatasi serangkaian aktivitas iblis. Hanya saja, sementara tidak ada yang mengusir Noya, gargoyle mampu menyerang penghalang dengan bebas. Kerusakan yang diterima penghalang dengan cepat menghabiskan ke-12 elementalis mana. Pada saat semua orang meninggalkan penghalang, mata Noya menyipit saat itu menunjukkan senyum dingin. Gargoyle kemudian meraung. Tiba-tiba, tubuh Noya retak, beberapa serpihan jatuh dari tubuhnya. Fragmen-fragmen ini kemudian berubah menjadi lebih dari selusin miniatur Noyas yang setinggi orang normal. Namun, miniatur Noyas ini bukan monster sepele. Meskipun masing-masing hanya memiliki 200.000 HP, mereka semua monster peringkat kepala suku level 40. Segera, monster ini membombardir Demon Suppressing Barrier dengan serangan, dan hanya dalam 5 detik, ke-12 elementalis kehilangan mana yang tersisa. Akibatnya, Demon Suppressing Barrier hancur. Chieftain peringkat Noyas ini kemudian melebarkan sayap mereka, melonjak ke udara ketika mereka mengejar pemain yang mundur. Untuk monster yang mampu terbang, itu adalah permainan anak-anak untuk mengejar pemain yang melarikan diri dengan berjalan kaki. Setelah beberapa saat, Gargoyle mengejar para pemain yang melarikan diri dari Distrik 1, terlibat dalam pertempuran kecil. Dengan satu serangan, miniatur Noyas ini memberikan lebih dari minus 3.000 kerusakan pada tim. Adapun mereka yang bukan kelas armor, kebanyakan langsung terbunuh. Kerusakan miniatur Noyas ini praktis menyaingi monster peringkat Tuhan. Mengutuk, mereka hanya kepala suku. Kenapa serangan mereka begitu kuat? Teriak seorang Knight Satria, mengeluh ketika dia dipukuli sampai mati oleh 3 miniatur Noyas. Bahkan penyembuh tim tidak bisa membuatnya tetap hidup. Hanya sesaat, tim 100 kehilangan 7 anggotanya. Sementara itu, Yang Mulia Noya tetap di depan gerbang batu besar, melindungi bab kegelapan sambil menyaksikan anggota Distrik 1 mati satu persatu. Jika tim 100 harus menghadapi lebih dari selusin kepala suku, masing-masing dengan kekuatan serangan yang bisa menyaingi rakasa peringkat Lord, tim tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tuan yang hebat ini sangat kuat. Ia juga tahu keterampilan berpisah. Dengan skill ini, tidak ada gunanya bertarung dalam pertarungan bergilir. Si Feng, yang telah menyaksikan pertarungan dari jarak dekat, diam-diam mengklik lidahnya. Split adalah skill yang memungkinkan monster membelah diri menjadi banyak versi yang lebih lemah. Jika pemain tidak membunuh doppelganger ini pada waktunya, doppelganger ini akan menjadi nutrisi bagi tubuh utama, memulihkan HP dalam jumlah besar. Itu adalah salah satu keterampilan paling menjengkelkan yang bisa dimiliki bos. Jika tuan besar seperti Noya memiliki keterampilan ini, pertempuran rotasi akan sia-sia. Mustahil bagi tim yang terdiri dari 100 pemain untuk mengalahkan begitu banyak kepala suku dalam waktu singkat. Tidak peduli berapa banyak pemain yang ditukar tim, hasilnya tidak akan berubah. Namun, split bukan tanpa kelemahan. Setelah menggunakan split, bentuk utama Noya tidak akan bisa menyerang, menjadikannya kesempatan sempurna untuk merusak Dewa Agung. Namun, tim penyerbu harus mampu memusnahkan semua doppelganger pada waktunya. Kalau tidak ada gunanya menyerang tubuh utama karena Noya bisa memulihkan HP yang hilang dengan menyerap doppelgangernya. Sekarang, ketika para doppelganger Noya mengejar para pemain Distrik 1, Si Feng berlari menuju penghalang abu-abu. Manusia tercela, kamu berani berpikir untuk mencuri bab kegelapan. Noya berteriak ketika mendapati Si Feng berdiri di depan penghalang abu-abu. Si Feng menanggapi tuan besar dengan pandangan ke samping yang mengatakan, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Setelah itu, Si Feng mengabaikan Noya saat ia mulai menyerang penghalang abu-abu. Saat ini, Noya hanya bisa menonton tanpa daya. Selama para doppelgangernya masih hidup, tubuh utama Noya tidak dapat bergerak atau menyerang. Ini adalah aturan keterampilan berpisah, dan bahkan Tuan Agung pun tidak bisa melanggar aturan ini. Saat Si Feng mengayunkan Abyssal Blade,
beberapa bilah cahaya perak yang bisa memotong ruang bahkan membombardir penghalang abu-abu. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah lebih dari selusin hit berturut-turut, retakan mulai muncul di penghalang abu-abu. Sayangnya, retakan ini mulai sembuh pada tingkat yang terlihat dengan mata T3L4NJ4 nanogram, hanya membutuhkan beberapa saat untuk menghilang. Menarik, mata Si Feng bersinar. Segera, Si Feng melancarkan serangan sengit pada penghalang, laju serangannya terus meningkat. Ada dua metode untuk memecahkan penghalang. Satu melalui penguraian, sementara yang lain melalui kekuatan kasar. Namun, metode yang terakhir membutuhkan kekuatan yang sangat tinggi. Tanpa memiliki jumlah kekuatan tertentu, semua serangan terhadap penghalang akan sia-sia. Tidak mungkin bagi pemain di level Si Feng untuk memaksa jalan mereka melalui penghalang abu-abu ini. Mereka hanya bisa memikirkan cara untuk menguraikannya. Namun, Si Feng berbeda. Saat ini, Abyssal Blade sekuat Epic Weapon. Si Feng juga memiliki Blade legendary berperingkat Heavenly Dragon dan Epic peringkat Seven Luminaries Ring. Selain itu, ia mengenakan peralatan set tier 1 untuk pendekar pedang. Atributnya jauh melampaui pemain biasa dari tingkat yang sama. Tercela, semut rendahan, hentikan tindakanmu. Mata Noya berubah merah karena mulai panik. Namun, karena para doppelgangernya masih ada, ia tidak dapat mengambil tindakan terhadap Si Feng. Itu hanya bisa menyaksikan Si Feng merusak penghalang abu-abu. Meskipun Chapter of Darkness memasok aliran daya yang tak ada habisnya, kecepatan perbaikan diri penghalang tidak bisa mengimbangi kerusakan Si Feng. Akibatnya, semakin banyak retakan mulai muncul di penghalang abu-abu. Saat retakan meluas dan hampir menutupi seluruh penghalang. Manusia, kamu benar-benar membuatku marah sekarang. Noya mengeluarkan raungan yang menakutkan. Pada saat berikutnya, para doppelganger yang mengejar para anggota Distrik 1 runtuh, satu demi satu. Itu benar, runtuh, tidak diserap. Noya membatalkan split di tengah durasi skill. Melompat ke udara, gargoyle terbang menuju Si Feng. Pada saat ini, sabit hitam pekat tiba-tiba muncul di tangan Noya. Berbagai hantu yang tak terhitung jumlahnya memancarkan lengkingan telinga yang menggema di seluruh lembah saat mereka menggeliat pada bilah salju putih sabit ini. Tiba di depan Si Feng, Noya mengayunkan sabitnya ke arah semut kecil yang tercela itu. Sabit itu berubah menjadi celah hitam yang sehalus rambut. Fisura ini adalah fenomena yang disebabkan karena pisau sabit mengiris ruang. Seolah-olah ruang telah dipotong menjadi dua. Celah hitam ini meluas ke arah Si Feng. Bab 585, Keahlian Sempurna. Meskipun Si Feng telah membombardir penghalang abu-abu selama ini, perhatiannya tidak pernah meninggalkan Tuan Besar Noya. Atasan berperingkat tinggi di domain dewa memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Dalam situasi putus asa, mereka mampu melakukan tindakan yang melampaui imajinasi seseorang. Membatalkan split secara paksa menyebabkan reaksi besar. Awalnya, Noya masih memiliki lebih dari 3 juta HP. Namun, sekarang hanya memiliki lebih dari 2 juta HP. Selain itu, jelas bahwa, secara keseluruhan, gargoyle telah melemah secara signifikan. Tuan besar ini benar-benar gila. Keringat dingin turun di punggung Si Feng saat dia melihat celah hitam yang memanjang ke arahnya. Langkah ini adalah skill tabu tingkat 3, penghancuran gelap. Dan itu adalah skill yang dikenal memiliki kekuatan serangan target tunggal tertinggi di antara semua keterampilan tier 3. Kekuatannya bahkan bisa menyaingi skill tier 4, dimensi slash. Itu adalah skill yang menakutkan yang hanya bisa dihindari, bukan diblokir. Namun, karena penghancuran kegelapan adalah skill yang sangat kuat, penggunanya juga akan menerima serangan balik yang kuat yang akan menempatkan mereka dalam keadaan lemah untuk waktu yang lama. Si Feng tidak mengira Tuan Agung begitu tegas. Pertama, itu secara paksa membatalkan split. Sekarang, ia bahkan menggunakan skill tabu tingkat 3. Tanpa ragu, Si Feng segera beralih ke aura bumi dan mengaktifkan pertahanan absolut, menjadi tak terkalahkan selama 5 detik. Segera, penghalang emas muncul di sekitar tubuh Si Feng.
Begitu celah hitam bertabrakan dengan penghalang ini, dampaknya mengirim Si Feng terbang. Dia merasa seperti baru saja ditabrak truk. Si Feng terbang lebih dari 20 meter di udara, tubuhnya membanting ke tebing. Namun, Noya masih jauh dari selesai dengan serangannya. Gargoyle terus mengayunkan sabitnya, mengirimkan aliran celah hitam yang menyerang Si Feng, yang tertanam di dalam tebing. Penghancuran gelap bukanlah keterampilan satu kali. Sebaliknya, skill berfungsi untuk meningkatkan serangan penggunanya untuk jangka waktu tertentu. Setelah menderita lebih dari selusin serangan, tebing itu runtuh, berubah menjadi kerikil yang dipotong rapi yang meledak ke segala arah. Adegan sensasional ini membuat para pemain District 1 terpesona, yang saat ini menyaksikan dari jauh. Dibandingkan dengan pertempuran mereka sebelumnya dengan Noya, pertempuran Si Feng dengan Tuan Besar berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Jika Noya menggunakan langkah ini untuk melawan mereka, itu akan memusnahkan mereka secara instan. Mereka tidak akan memiliki kesempatan. Mengutuk, gargoyle itu benar-benar mempermainkan kita. Elementalis terkemuka itu dengan erat mencengkeram tongkatnya, merasa terhina. Pemimpin, ini aneh. Mengapa Noya menyerang tebing dan bukannya kita? Apa yang terjadi di sini? Tanya pejuang perisai tingkat 29 dengan rasa ingin tahu. Apakah Noya sudah gila? Bukan itu. Aku sudah menggunakan mata elang untuk melihatnya. Noya saat ini sedang menyerang pemain swordsman, seorang ranger menjelaskan. Pendekar pedang ini benar-benar bodoh. Dia benar-benar mencoba mencuri bab kegelapan saat kita bertarung dengan Noya. Apakah dia benar-benar berpikir si gargoyle akan membiarkannya mencuri bab itu dengan mudah? Jika sesederhana itu, kita akan melakukannya sejak lama. Petik 2. Banyak pemain di tim mulai menertawakan tindakan bodoh Si Feng. Baiklah, itu sudah cukup. Ayo cepat dan mundur. Jika Noya mengejar kita lagi, kita akan benar-benar selesai, kata elementalis terkemuka. Semua orang mengangguk tanpa suara sebelum melarikan diri dari lembah. Terlepas dari ejekan mereka masih merasa sangat berterima kasih kepada Si Feng. Hanya pertempuran singkat melawan doppelganger Noya telah mengurangi jumlah mereka menjadi kurang dari 60. Jika ada hal-hal yang berlarut-larut, tidak ada dari mereka yang akan keluar dari sini hidup-hidup. Ketika semua orang berbalik untuk pergi, ranger yang sebelumnya menggunakan Eagle Eyes tiba-tiba berseru, "Ketua tim Blue Frost, pendekar pedang itu masih hidup." Hidup? Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan prajurit perisai dengan perlindungan berkah dan dinding perisai tidak dapat bertahan. Bagaimana mungkin pendekar pedang hidup setelah serangan itu? Elementalis terkemuka bernama Blue Frost tidak bisa membuat dirinya percaya pada kata-kata ranger. Itu benar. Jika kamu tidak percaya kepada aku, kamu juga bisa bertanya kepada Rangers yang lain. Jawab ranger, keterkejutannya tertulis dengan jelas di seluruh wajahnya. Penasaran, Rangers lain juga mengaktifkan mata elang dan memandang ke arah tebing. Segera, mereka semua menemukan diri mereka terikat lidah. Ketika Blue Frost melihat ekspresi kaget di wajah Rangers yang lain, dia tidak punya pilihan selain percaya itu benar. Siapa itu? Blue Frost tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Terhadap serangan seperti itu, tim mereka yang berjumlah 100 hanya bisa merangkul kematian mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk memblokirnya. Namun, pendekar pedang misterius ini bertahan melawan kekuatan menakutkan itu. Dalam ingatan Blue Frost, seseorang dengan kemampuan seperti itu tidak ada. Bahkan Maverick yang dia kenal tidak mampu melakukannya. Pada saat ini, Si Feng perlahan-lahan menjauh dari tebing yang rusak, HP-nya tetap stabil pada 100%. Kekuatan yang sangat menakutkan. Si Feng meregangkan, tulang-tulang di sekujur tubuhnya pecah dan muncul. Setelah menerima lebih dari selusin serangan pemusnahan gelap, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan berantakan. Kalau bukan karena efek tak terkalahkan dari pertahanan absolut, dia akan menjadi orang mati sekarang. Di domain dewa, keterampilan menyerang dan bertahan tidaklah absolut. Di depan kekuatan absolut, bahkan kekebalan tidak berguna. Untungnya, pertahanan absolut bukanlah keterampilan yang bisa diatasi bos saat ini.
Jika dia memilih untuk menggunakan pari atau defensive blade, dia kemungkinan besar akan mati. Melihat Si Feng masih hidup, kemarahan Noya membakar lebih terang. Mengabaikan tubuhnya yang melemah, Tuan Besar mengayunkan sabitnya ke arah Si Feng, bersikeras dalam menuai kehidupan pendekar pedang itu. Kamu masih belum menyerah? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan melawan kamu? Si Feng mengerutkan kening. Segera, dia mengaktifkan power dan Dragon Liberation Heavenly Dragon, melompat untuk bertemu Gargoyle dalam pertempuran. Bahkan jika Tuan Besar berada dalam kondisi puncak, Si Feng masih akan percaya diri untuk melakukan pertarungan yang baik. Heavenly Dragon's Power meningkatkan atribut kekuatan Si Feng sebesar 100%, dan pertahanan dan HP sebesar 300%. Segera, HP Si Feng menembus 30.000, pertahanannya naik lebih dari 2 kali lipat MT dari tingkat yang sama. Adapun Blade Liberation, ketika skill digunakan pada Abyssal Blade level 30, kekuatan Si Feng meningkat sebesar 90%. Kelincahannya juga meningkat 90%. Meskipun tubuh Si Feng tidak berubah, kekuatan dalam dirinya sekarang mirip dengan binatang buas kuno. Abyssal Blade berubah menjadi seberkas cahaya saat menghantam sabit hitam di tangan Noya. Ledakan. Sebuah ledakan mengguncang udara. Serangan Si Feng mendaratkan Dewa Besar level 40, memaksa Gargoyle mundur dengan 2 langkah saat mendarat di tanah. Tanah hancur dengan setiap langkah. Sebaliknya, Si Feng berhasil mendarat dengan mudah. Membalikkan kakinya sedikit, dia berlari ke arah Tuan Agung. Setelah mengaktifkan pembebasan naga dan kekuatan naga langit, pikiran Si Feng mengalami ketenangan dan kejernihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika dia tiba sebelum Noya, dia mengaktifkan Purgatory Power, meningkatkan attack speed dan damage sekali lagi. Lengannya yang memegang Abyssal Blade kemudian secara refleks menggunakan chop. 3 bulan penuh perak menghantam tubuh Noya dari 3 arah yang berbeda. Abyssal Blade langsung menembus kulit Noya, yang lebih keras dari baja. The Great Lord mengeluarkan tangisan kesedihan saat kekuatan serangan melemparkannya ke belakang, kerusakan menakutkan muncul di atas kepalanya, satu demi satu. Minus 5.540, minus 8.346, minus 16.650. Pemogokan terakhir Chop bahkan menjadi hit kritis. Secara total, Chop melahap lebih dari 30.000 HP dari Noya. Sistem, tingkat penyelesaian Chop 98%, menghasilkan 160% efek skill. Keahlian keterampilan plus 4. Si Feng memecahkan rekor sebelumnya. Noya mengamuk. Itu mencoba melakukan serangan balik, tetapi sayangnya untuk Tuan Besar, Si Feng sudah lama merasakan niatnya. Menggeserkan tubuhnya sedikit, dia dengan mudah menghindari cakar Gargoyle. Dia kemudian melompat ke udara, mengencangkan cengkeramannya pada Abyssal Blade. Pada saat berikutnya, lengkungan api petir dan nyala api yang tak terhitung jumlahnya muncul dari Abyssal Blade, yang kemudian berubah menjadi meteor yang jatuh ke kepala Great Lord. Setiap gerakan bersifat cair dan alami. Si Feng merasa seolah-olah dia telah mengumpulkan semua kekuatannya ke satu titik, ujung pedangnya. Begitu dia mengayunkan Blade Abyssal, dia merasakan kepuasan yang tak tertandingi. Meskipun Noya mencoba untuk mempertahankan dengan sabitnya, penindasan spasial dari ledakan api guntur menyebabkan gerakan Great Lord berubah lamban. Noya tidak bisa mengimbangi kecepatan Abyssal Blade yang turun sama sekali. Ledakan, api dan kilat memakan Noya. Minus 36.154. Sistem, tingkat penyelesaian ledakan guntur api 100%, menghasilkan 220% efek skill. Keahlian keterampilan plus 4. Apakah dia manusia? Para pemain Distrik 1 yang menonton dari jauh tercengang, kaget mengisi hati mereka. Seorang pemain benar-benar mampu menguasai level 40 Great Lord sendirian. Jika orang lain mendengar ini, tidak ada yang akan percaya kisah seperti itu. Namun, itulah situasi yang baru saja mereka saksikan.